Karya roh tidak dapat dibatasi pada tempat, ruang, dan waktu. Roh menggerakkan para pemberita berkarya menebus batas sekat-sekat yang ada. Seperti yang dituturkan firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di hari raya Pentakosta ini, mari kita kobarkan semangat karya roh yang tanpa batas menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Ya surya hidupku, harapan umatmu, penuhilah ciptaanmu dengan anugerah dan kasih setiamu. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara yang berhimpun dalam nama Tuhan. Dan menyertai saudara juga. Sebagai kata pembuka, kita akan perhatikan dari kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota ini kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki doa pengakuan dosa. Dipersilahkan bagi ibu, bapak, saudara sekalian secara pribadi untuk menaikkan doa, dan sesudahnya nanti akan saya akhiri. Bapa yang penuh kasih, inilah doa pengakuan dosa kami. Sebagai manusia, kami sadar tidak sempurna, banyak kekurangan
yang telah kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami ini kami belum mampu memberdayakan diri kami, memajukan kehidupan kami untuk gereja Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, Allah menyatakan anugerah yang kita perhatikan dari Matius 25 ayat 34 sampai dengan 36. Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya. Marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain. Damai Tuhan beserta kita. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua
bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang ia sentuh pun berasap. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Nyanyi baginya selama hidup, bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Marilah saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon berkat Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami diberi hikmat untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terlebih kami diberi kemampuan, kesetiaan, memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari saudaraku, kita bersama perhatikan pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 17. Kemudian kita lanjutkan ayat 25 sampai dengan 27. Injil Yohanes 14 mulai ayat 8 sampai 14, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 27. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 25 sampai 27. Semuanya ini kukatakan kepadamu, sekali lagi, aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru kali ini sepanjang sejarah hidup yang kita alami merayakan perayaan Pentakosta dengan bentuk daring atau virtual. Sebagaimana halnya kemarin kita juga merayakan ibadah Paskah secara virtual. Hal ini memang kita lakukan karena masih dalam rangka menjaga jarak sosial untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Semoga wabah virus ini dapat segera teratasi sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal, baik dalam kegiatan sekolah ataupun kuliah, bekerja, kegiatan bermasyarakat, juga beribadah, dan juga kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya dapat berjalan secara normal, dapat kembali melaksanakan kegiatan aktivitas dengan tatap muka, berjumpa secara fisik. Nah saudaraku, setiap kali kita merayakan ibadah Pentakosta, tema ibadah kita tidak pernah lepas dari membahas tentang karya Roh Kudus. Mengapa? Karena ibadah Raya Pentakosta merupakan perayaan ibadah gerejawi yang berfungsi untuk memperingati peristiwa karya turunnya Roh Kudus atas kehidupan para murid Tuhan yang terjadi pada waktu ribuan tahun yang lalu, dan juga peristiwa yang sudah dan terus terjadi. Bapak Ibu Saudara, pada ibadah perayaan Pentakosta kali ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus memberdayakan umat, memajukan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kita mengimani bahwa Roh Kudus yang adalah roh
Yesus Kristus juga merupakan roh dari Allah Bapa Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Karena sebagaimana yang dicatat dari sabda Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-30 dengan jelas dan tegas mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Pula dalam Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-15 dengan jelas dan tegas mengatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini artinya bahwa yang dimaksud antara aku, yaitu Tuhan Yesus dan Bapa, adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan melalui persekutuan dengan Roh Kudus yang tidak lain adalah roh dari Allah sendiri. Inilah saudaraku yang menjadi pengakuan iman kita sebagai gereja yang disebut dengan Allah Trinitas atau Allah Tritunggal, yaitu 3 pribadi Allah yang pada hakikatnya adalah satu, atau juga dapat dirumuskan dengan kalimat satu hakikat Allah yang mewujud dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita membahas tentang karya Roh Kudus Tuhan. Dari sejak semulanya diceritakan dari mulai kitab Perjanjian Lama, seperti Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 yang tadi kita nyanyikan bersama-sama sebagai lagu kesanggupan. Inti dari Mazmur tersebut menceritakan akan kebesaran karya Roh Allah dalam segala ciptaannya, yaitu kuasa Roh Allah yang memberdayakan, memajukan umatnya, ciptaannya. Pula kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Baru yang secara khusus kita baca dari Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 17 yang dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 27, kita diingatkan juga akan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, umatnya. Saudaraku, perikop bacaan Alkitab kita ini menceritakan percakapan antara Tuhan Yesus dengan salah seorang muridnya yang bernama Filipus, yang juga mewakili pertanyaan para murid pada waktu itu. Intinya menyampaikan pergumulannya, pertanyaannya, bahwa sampai dengan waktu itu mereka belum juga dapat memahami antara Yesus dan Bapa, sehingga Filipus mengatakan atau bertanya kepada Yesus, ia ingin melihat Bapa, seperti yang terdapat dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudaraku, sekarang tentunya kita semua sudah semakin jelas dapat mengerti, dapat memahami, dan tidak perlu meragukan lagi bahwa Roh Kudus itu adalah roh dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga adalah roh dari Allah Bapa kita, sebagaimana yang diungkapkan dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Maka sebagai orang Kristen kita dapat berdoa kepada Tuhan Allah kita dengan menyebut atau menyapa dengan panggilan Bapa, Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Itu adalah sebutan yang sama saja, sebutan nama lain untuk Tuhan kita.
Saudaraku, kita mengimani bahwa Roh Kudus yang sejak dari dulu, mulai dari kehidupan umat Tuhan dalam zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dan bahkan sampai sekarang ini dan selamanya, tidak akan meninggalkan kita. Ia selalu menyertai umatnya, terlebih pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Saudaraku, percayalah, Tuhan tetap menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita sampai saat ini masih dapat bertahan. Kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat beraktivitas, sekalipun masih terbatas karena masih dalam rangka untuk memutus penyebaran virus corona yang telah menjadi pandemi COVID-19 ini. Marilah saudaraku, kita mensyukuri peristiwa turunnya Roh Kudus yang kita sebut dengan Pentakosta, yang artinya 50 hari dari peristiwa perayaan Paskah atau peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus diajak untuk semangat berkarya untuk memajukan kehidupan bergereja yang pada akhirnya juga berdampak untuk memajukan kehidupan masyarakat di mana gereja berada dan ditempatkan. Apa yang bisa kita lakukan, saudaraku? Ada 3 hal yang setidaknya bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tidak perlu takut, khawatir yang berlebihan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kita menjadi tidak berani beraktivitas. Namun kita juga jangan gegabah, harus tetap waspada. Artinya kita tetap beraktivitas, tetap bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jika di luar rumah, kita tetap harus memakai masker, menjaga jarak sosial, dan juga kita rajin cuci tangan. Yang sekolah ataupun kuliah mengerjakan tugas di rumah, yang bekerja sementara melakukan tugasnya di rumah, melakukan dengan sebaik mungkin, dengan seprofesional mungkin, juga berusaha melakukan dengan sebaik mungkin. Dan bagi saudara-saudara yang mendapatkan musibah ataupun terpaksa harus dirumahkan atau berhenti dalam bekerja sehingga kesulitan ekonominya, teruslah semangat untuk berjuang dalam hidup ini. Niscaya saudaraku, atas berkat Tuhan melalui penyertaan Roh Kudus-Nya, pasti kita dimampukan melakukan tugas pekerjaan kita dengan baik dan akan dapat selamat melalui masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, mari kita terus memberdayakan diri dengan melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk kehidupan kita bergereja. Jika sampai pada saat ini kita belum dapat beribadah dan berkegiatan gereja secara fisik, namun mari tetap dan harus semangat dalam mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, juga kegiatan-kegiatan gereja secara daring, supaya iman kita tetap dapat tumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan membawa persembahan yang terbaik, unduh-unduh yang kita siapkan dari rumah dalam rangka Pentakosta ini, sebagai rasa syukur atas kebaikan anugerah Tuhan yang masih memperkenankan kita hidup sampai saat ini. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita terus melakukan karya dalam hidup kita bagi masyarakat di sekitar kita, dimanapun kita berada,
sebagai gereja Tuhan, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi bersama dengan keluarga kita, yaitu dengan berbuat kasih, membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena PHK, kesulitan ekonomi, dengan berbagi berkat Tuhan, misalkan dengan membagikan sembako dan lain sebagainya. Apa yang sudah pernah kemarin kita lakukan itu adalah hal yang baik, dan mari kebaikan itu terus kita upayakan, kita lakukan dengan maksimal, sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang memperoleh anugerah Tuhan, berkat Tuhan, diringankan dalam kesulitan hidupnya. Biarlah melalui kehidupan kita ini yang sudah disertai oleh Roh Kudus Tuhan, tetaplah saudaraku semangat untuk memberdayakan diri supaya dapat memajukan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita masuk dalam keheningan untuk merenungkan firman Tuhan. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita menyatakan iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat yang nanti bersama-sama kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah mewabahnya pandemi COVID-19 ini, kami masih diberi Tuhan kesehatan, kami masih diberi Tuhan kesehatan, kekuatan. Namun kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang terkena atau terdampak, yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati supaya mereka diberi keteguhan iman, kekuatan, kepercayaan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, memberkati melalui para dokter, para medis yang dengan maksimal membantu dalam mengupayakan penyembuhannya. Juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, Tuhan juga memberkati supaya kami dapat tetap terus semangat dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kami dengan tetap mengingat untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak sosial, supaya kami dapat terhindar dari virus tersebut. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, agar kami tetap terus semangat melalui Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan kepada kami, agar kami dapat memberdayakan diri kami untuk memajukan kehidupan kami dalam bergereja yang juga berdampak dalam kehidupan masyarakat. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga pandemi COVID-19 ini
dapat segera berakhir, bahkan tidak hanya di Indonesia dan juga yang terjadi di seluruh dunia. Berbagai bangsa dan negara juga sedang berperang melawan COVID-19 ini. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, baik yang kesulitan ekonomi, baik yang kesulitan karena pekerjaannya diputus atau mendapatkan PHK dari perusahaan atau tempat bekerja. Tuhan menyertai, menguatkan saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, masih banyak doa yang ingin kami naikkan, namun terbatas dalam kami mengingat-ingat. Kami mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di Minggu Pentakosta ini, mari mengucap syukur karena penyertaan Roh Kudus yang memulihkan dan memberdayakan. Kita bersyukur untuk kesehatan, pekerjaan, kesempatan yang telah Tuhan berikan. Mari kita bawa persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan seperti yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam ibadah daring ini untuk persembahan, silakan umat memberikan persembahan riyoyo unduh-unduh, dapat dilakukan dengan memberikan hasil bumi dan atau uang yang diserahkan ke gereja setelah ibadah di rumah masing-masing, atau dapat melalui transfer ke bank atau aplikasi persembahan yang sudah dibuat oleh MC. Mari kita pujikan sebagai dasar mengiringi persembahan kita dengan PKJ 146 bait pertama sebanyak 2 kali. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudaraku, selama kita masih diberi hidup di bumi pertiwi ini, berarti Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi kemuliaan namanya. Mari kita nyatakan keinginan berkarya
dengan mewujud nyatakan kasih bagi gereja kita dan masyarakat di mana kita berada. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang pernah pilih jalan yang gelap. Hati anak-Mu tentram bila badai menderu. Perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Dengan kuasa Roh Kudus, berilah hidupmu untuk diperlengkapi menjadi hamba-Nya. Perlengkapi kami ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, berkaryalah untuk hadirkan damai sejahtera dimanapun engkau berada. Utus kami ya Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa mencerahkan hari-harimu. Kiranya Kristus menjadi sobat seperjalananmu. Kiranya Roh Kudus memberikan kegembiraan dalam karya-karyamu. Amin.